Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Anak-anak, jangan lupa kita memulai pelajaran dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Anak-anak tetap semangat, sehat. Semoga dapat belajar dengan baik, dapat memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Kita pelajari tentang pesawat sederhana. Anak-anak, kita cermati saat kita membuka tutup botol. Untuk mempermudahnya, kita biasanya menggunakan pembuka tutup botol. Tahukah kamu? Pembuka tutup botol merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan usaha. Jenis-jenis pesawat sederhana ada tuas atau pengungkit, ada katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kita bahas tentang tuas atau pengungkit. Sistem kerja tuas ada 3 bagian. Yang pertama titik tumpu, tempat tumpuan bagi pengungkit. Kemudian yang kedua beban, titik beban, tempat meletakkan beban. Kemudian yang ketiga gaya, adalah titik di mana gaya kuasa diberikan. LB ini adalah lengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Sedangkan LK itu lengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Kita lanjut dengan tuas atau pengungkit. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, ada 3 jenis tuas. Pertama, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Cermati gambar. Sebagai contoh, ini ada gunting. Kita cermati gambar, itu titik tumpu ada di tengah, kemudian ada kuasa dan titik beban. Kemudian untuk tang, kita lihat di situ ada titik tumpu yang ada posisinya di tengah, ada titik beban dan titik kuasa. Kemudian ada jungkat-jungkit, titik tumpu ada di tengah, di antara kuasa dan beban. Kita lanjut, tuas jenis kedua. Titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Perhatikan gambar. Sebagai contoh, di sini ada gerobak beroda 1. Itu beban ada di tengah. Kemudian titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian pada pemotong kertas, itu titik tumpu. Kemudian beban dan kuasa. Lihat pada pembuka tutup botol dan pada pemecah kemiri. Perhatikan posisi titik tumpu. Kita lanjut, tuas jenis ketiga. Titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Kuasanya di tengah, lihat gambar anak-anak. Sebagai contoh itu pada staples, lihat posisinya, kuasa ada di tengah. Kemudian pada pinset juga kuasa ada di tengah. Dan di sini ada penjepit roti. Titik kuasanya ada di tengah. Kemudian keuntungan mekanik atau KM pada tuas adalah KM itu W dibagi F atau berat bagi gaya, bagi kuasa Sehingga KM itu dirumuskan lengan kuasa dibagi lengan beban. Persamaannya W kali LB sama dengan F kali LK. Dengan keterangan W adalah beban, F gaya, LB panjang lengan, LK panjang
kuasa, dan KM adalah keuntungan mekanis. Selanjutnya untuk contoh soal, silakan anak-anak cermati, kemudian pahami. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan menanyakan di komentar boleh, atau anak-anak boleh jabri. Silakan dicermati anak-anak. Untuk contoh yang kedua, silahkan anak-anak cermati. Untuk contoh yang ketiga, baik anak-anak, silahkan dibaca soalnya, kemudian ikuti cara penyelesaiannya. Kita lanjut dengan katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Adapun jenis-jenis katrol, ada katrol tetap, kita lihat ada katrol bergerak, kemudian ada katrol majemuk. Untuk katrol tetap, ini titik tumbuh, ada di tengah, ada lengan kuasa, lengan beban. Katrol ini posisinya tidak berubah ketika digunakan. Katrol tetap ini berfungsi merubah arah gaya.
Contoh, katrol pada sumur timba dan pada tiang bendera. Silahkan dicermati pada gambar anak-anak. Pada katrol tetap itu besar lengan kuasa LK sama dengan lengan beban LB. Dengan demikian, keuntungan mekanisnya LK dibagi LB sama dengan W dibagi F akan bernilai 1. Dan untuk katrol bergerak. Katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Katrol bergerak ini berfungsi melipatkan gaya. Bagi contoh, katrol untuk mengangkat peti kemas. Kita cermati gambarnya anak, itu ada titik tumbuh di samping. Kemudian ada titik beban dan titik kuasa. Sehingga di sini untuk lengan kuasanya adalah 2 kali lengan beban. Sehingga pada katrol bergerak, lengan kuasa 2 kali lengan beban, maka KM-nya LK dibagi LB sama dengan 2 LB dibagi LB, maka nilai KM-nya 2. Lanjut dengan katrol majemuk. Merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contoh, katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban, maka KM adalah jumlah tali. Sehingga di sini kuasanya KM tali yang mengangkat beban. Kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4. Untuk contoh soal, silahkan dibaca soalnya, kemudian anak-anak ikuti cara penyelesaiannya. Contoh soal yang kedua, silahkan anak-anak dibaca, dicermati. Kemudian silahkan diikuti langkah-langkah penyelesaiannya, mulai dari diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, silakan cermati cara menjawabnya. Berikutnya untuk contoh soal yang katrol majemuk, perhatikan soalnya, cermati gambar, lihat penentuan keuntungan mekanis seperti tadi, jumlah tali yang mengangkat beban. Silakan dicermati langkah-langkahnya, dari diketahui, ditanya, kemudian jawabnya. Kita lanjutkan dengan bidang miring. Bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Sebagai contohnya ada tangga, ada sekrup, ada pisau, ada jalan berkelok. Keuntungan mekanik atau KM pada bidang miring, keuntungan mekanisnya itu dirumuskan dengan KM itu W per F sama dengan sisi miring dibagi ketinggian S dibagi H.
Sehingga berlaku persamaan B kali H sama dengan F kali S. Dengan keterangan silahkan dicermati. Kita lanjut dengan contoh soal anak-anak. Perhatikan gambar bidang miring. Di situ ada sisi miring 10 meter dan tinggi 2 meter. Ditanyakan berapa gaya dan keuntungan mekanisnya. Lihat, itu sisi miringnya, itu ketinggiannya. Kemudian untuk penyelesaiannya ditanyakan gaya dan KM. Cermati anak-anak langkahnya. Selanjutnya dengan roda berporos. Roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Sebagai contoh, di situ ada roda sepeda. Jadi itu ada sepeda motor pada kursi roda. Ini menggunakan roda berporos. Keuntungan mekanik atau KM pada roda berporos ini dapat dirumuskan. KM itu adalah R besar dibagi R kecil dengan keterangan G1 adalah jumlah gigi roda pertama, G2 jumlah gigi roda kedua, R besar adalah jari-jari gear, dan R kecil adalah jari-jari gear kecil. Sebagai contoh soal, silakan dibaca, kemudian dicermati langkah-langkah penyelesaiannya. Kita lanjutkan dengan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Jadi prinsip kerja pesawat sederhana juga terdapat pada otot dan rangka manusia. Kita cermati anak-anak pada gambar 1, itu titik tumpu ada di tengah. Jadi gambar yang pertama itu merupakan contoh jenis pengungkit 1. Dan kita lihat pada posisi jinjit. Dan di sini sebagai contoh untuk pengungkit jenis kedua. Dan tangan yang sedang memainkan raket ini sebagai contoh pengungkit jenis ketiga. Kita cermati gambarnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk berlatih silakan nanti dicoba untuk dikerjakan. Anak-anak, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.